wabarakatuh. Saya Rizka Amelza. Saya Saidatul Hadila. Kami dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Di sini tujuan kami akan menampilkan tentang media pembelajaran pop-up book tentang materi relativitas khusus. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan pop-up book tentang materi relativitas khusus. Pada bagian pertama, ini terdapat daftar isi. Jika dibuka, akan terlihat daftar isi pertama, petunjuk penggunaan. Kedua, sejarah relativitas khusus. Ketiga, ada bunyi postulat relativitas khusus. Ada relativitas kecepatan, kontraksi panjang, dilatasi waktu, relativitas massa, energi relativistik, dan momentum relativistik. Dan di sebelah sini ada tujuan menjelaskan materi tentang relativitas khusus dengan menggunakan media pembelajaran pop-up book. Di sini ada petunjuk untuk melihat buku-buku, melihat materi-materi selanjutnya. Di sini jika ada tanda seperti ini, itu berarti selanjutnya. Jika ada tanda pita, itu berarti ditarik. Jika ada segitiga, itu berarti buka. Selanjutnya yaitu sejarah relativitas khusus. Baiklah, di dalam media pembelajaran ini akan dijelaskan mengenai sejarah relativitas khusus. Di dalam fisika, relativitas khusus atau teori relativitas khusus adalah teori fisika mengenai hubungan antara ruang dan waktu yang diterbitkan pada tahun 1905 oleh Albert Einstein. Selanjutnya yaitu sejarah relativitas khusus. Relativitas khusus diperkenalkan Einstein pada tanggal 26 September tahun 1905 dalam makalah mengenai elektrodinamika benda bergerak. Teori menggantikan pendapat Newton tentang ruang dan waktu dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena dia berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu atau kasus khusus dari rangka referensi inertial dalam ruang waktu datar di mana efek gravitasi dapat diabaikan. 10 tahun kemudian, Einstein menerbitkan teori relativitas umum atau relativitas umum yang memasukkan efek tersebut. Selanjutnya yaitu bunyi postulat 1 dan 2. Bunyi postulat 1 yaitu hukum-hukum fisika berlaku invarian atau bentuk yang sama dalam semua kerangka acuan inersia atau kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan. Bunyi postulat kedua, laju cahaya dalam vakum bernilai sama untuk semua pengamat tanpa perlu memerhatikan gerakan cahaya maupun pengamat. Di sini terdapat animasi untuk bunyi postulat pertama. Adapun bunyi postulat pertama, hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan yang berbentuk sama pada semua kerangka acuan inersia. Di sini di sisi kiri, di sana terdapat pengamat diam. Ini merupakan kerangka acuan S. Di sisi kanan, sebuah UFO bergerak ke kanan dengan kecepatan tetap. Jika kita berada di dalam UFO, maka awan terlihat bergerak ke kiri. Ini merupakan kerangka acuan S. S-aksen. Pada kedua sisi bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan sama sebesar V0. Ketika diukur,
Ternyata bola menempuh lintasan yang sama dalam setiap detiknya. Menggunakan konsep gerak vertikal ke atas, pengamat S mendapati setiap saat. Setiap saat ini merupakan rangka Ketika diukur, ternyata bola menempuh lintasan yang sama di setiap detiknya. Menggunakan konsep gerak vertikal ke atas, pengamat S mendapati setiap saat posisi bola akan memenuhi persamaan. Oleh karena itu dapat dikatakan kedua bola memenuhi hukum fisika yang sama. Inilah yang dimaksud Einstein dalam postulat pertama. Baiklah, di sini animasi yang kedua tentang bunyi postulat kedua. Adapun bunyi postulat kedua, kecepatan cahaya dalam ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat dan tidak tergantung pada gerak sumber cahaya atau pengamat. Di sana terdapat sebuah UFO dan seorang pengamat. Ketika UFO melepaskan sinar laser, pengamat tersebut mengukur kecepatan cahaya sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sekarang UFO bergerak ke kanan dengan kecepatan 1 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Pengamat tersebut mengukur besar kecepatan cahaya masih sama sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, bukan 4 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sebaliknya, jika UFO diam, akan tetapi pengamat bergerak dengan kecepatan 1 dikali 10 meter per sekon ke kiri, ternyata besar kecepatan cahaya yang terukur sama sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, bukan 4 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pembagian relativitas khusus, yaitu yang pertama adalah kontraksi panjang. Kontraksi panjang menyatakan bahwa panjang benda tampak lebih pendek bila diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dan yang kedua yaitu waktu yang diamati oleh pengamat bergerak mendekati cahaya lebih lama bila dibandingkan dengan waktu yang diamati oleh pengamat yang diam. Dan berikutnya yaitu tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Rumus penjumlahan kecepatan relativitas adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu relativitas massa. Peristiwa di mana sebuah benda yang bergerak relatif terhadap pengamat dia mempunyai bobot massa yang lebih besar. Di mana rumusnya yaitu selanjutnya energi relativistik. Menurut teori relativitas Einstein, energi merupakan hasil perkalian dari massa dan kuadrat kecepatan mutlak, di mana rumus persamaannya yaitu selanjutnya yaitu momentum relativistik. Setiap benda yang memiliki massa dan kecepatan pasti memiliki momentum. Persamaan momentum relativistik itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus